Hai para Nick user dan kaum ibu kaum yang cuma punya 19 detik. Nah, gue punya nih yang 2 menit. Seperti di judul video kali ini guys, gue pengen membahas sebuah anime dengan karakter utama yang mempunyai impian hidup dengan damai tapi tidak bisa. Entah itu karena mungkin banyak di sekitarnya orang-orang yang annoying gara-gara nggak dapet link yang 2 menit lah, gacanya dapat ampas mulu lah, yang katanya 2021 itu kiamat lah, tidur jadi nggak nyenyak anjing, apalagi kehidupan nggak damai gitu kan. Nah, tapi untuk mereka ini rata-rata itu karena mereka ini dikelilingi oleh orang-orang yang random gitulah ya. Pokoknya pada rusuh semua lah teman-teman dekatnya itu guys. Nah, terus apa saja sih anime dengan karakter utama pria yang keren yang ingin hidup damai tetapi tidak bisa? Yuk tanpa basa-basi langsung saja kita ke list yang pertama guys. Yao Guai Mingdan, sebuah anime berjudul Monster List atau dalam bahasa aliennya itu cerot-cerot dikecerot-cerot. Nah, kebanyakan anime Cina itu ceritanya itu ya fantasi yang bersetting ke dunia lain. Maka lewat Ya Guai Mingdan atau Monster List ini kalian akan disuguhkan cerita yang lebih down to earth gitu dan erat kaitannya dengan slice of life. Yaoi Guai Mingdan mengisahkan tentang petualangan seorang karakter yang bernama Fengki guys. Dia ini mempunyai misi untuk melindungi dunia dari ancaman para iblis-iblis yang notabene adalah gadis-gadis yang cakep-cakep guys. Jadi hati-hati aja nih kalau pacar kalian itu cakep, jangan-jangan cewek kalian itu jadi-jadian. Nah, dengan tema ecchi yang disuguhkan, bisa dipastikan kalian akan move on dari 19 detik. Ya, kalau yang 2 menit kalian belum dapet. Cupid's Chocolate, Aisen Kiao Kenling atau yang memiliki judul alternatif itu Cupid Chocolate. Apa sih anime ini bang? Ya masih dengan anime Cina. Ya mantap memang produk Cina kan ya. Cerita tentang karakter yang bernama Haoyi, seorang remaja pria yang sedang menikmati masa-masa SMA-nya walaupun tanpa pacar tapi damai, tentram, tidur nyenyak gitu walaupun duit sekarat. Tetapi semuanya itu berubah total ketika si Zitong, siswi paling populer di sekolahnya, masuk dan mengumumkan jika dia ini mengandung anak si Haoyi guys. Lah, lu lagi sekolah tiba-tiba di kelas kedatangan cewek. Dia ngomong sama satu kelas kalau dia lagi hamil anak lu. Gimana tuh? Bayangin aja ngehalunya nanti ya. Nah, tidak hanya itu tuh, ketika hari sedang hujan, beberapa siswi cantik di sekolahnya berdelusi jika dia ini memiliki hubungan dengan Haoyi guys, entah sebagai pacar ataupun tunangan. Belum lagi nih ya dengan kehadiran cewek yang katanya dia ini adalah Cupid guys. Cupid itu dalam mitologi kayak malaikat pakai panah cinta gitu tuh. Nah, ternyata gara-gara dia ini nih, para siswi di sekolahnya itu tergila-gila pada Haoyi karena si Haoyi ini pernah membagikan kue sihir pada mereka guys. Penasaran dengan nasib si Haoyi selanjutnya? Nah, silakan ngehalu sono, Densetsu no Yusanu Densetsu no Yusanu Densetsu no Yusanu Densetsu. Kalian siswa pemalas dan merasa paling goblok di sekolah? Tenang aja guys, gak ada kesempatan kok buat kalian biar menjadi pahlawan. Contohnya si Udin dari anime ini nih. Ceritanya tentang seorang mahasiswa pemalas nih yang berasal dari Akademi Roland Empire, sebuah kerajaan penyihir gitulah ya. Pria tersebut itu bernama Rainer Lut guys. Suatu hari si Rainer pun ini terlibat peperangan bersama kekaisaran Roland melawan negara tetangganya yaitu Istanbul. Dan banyak tuh dari teman-temannya si Rainer ini pada mati dalam peperangan tersebut guys. Saat ini Rainer ini melakukan petualangan untuk mencari sebuah peninggalan bernama Legendary Hero yang telah diperintahkan oleh Raja Sion Astal. Mengetahui bahwa bumi ini berada dalam bahaya yang sangat besar, Rainer pun ini harus berusaha menyelamatkan bumi dari kutukan mematikan yang akan menyebar guys. Shaman King. Nah, ini sebenarnya anime tahun 2004 kalau nggak salah. Hanya saja akan di remake besok tahun 2021. Tapi mending nunggu besok tahun 2021 pas di remake. Atau mending rakit PC kan ya. Menceritakan tentang karakter yang bernama Yo Asakura guys. Seseorang dari keluarga penyihir terpandang gitulah. Sehingga dia ini memiliki kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan arwah sejak usianya masih kecil. Oleh karena itulah Yo ini tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya karena menganggap Yo ini merupakan sosok yang aneh gitulah.
Meskipun begitu, Yoh ini tumbuh sebagai orang yang tidak memiliki rasa benci terhadap manusia yang mengucilkannya. Nah, karena emang Yoh ini memiliki sikap yang gua banget, sering kali nih dia ini mampu bersikap santai dan tenang meskipun dalam situasi yang sangat genting, guys. Hal inilah yang membuat banyak orang yang menyukai karakter si Yoh ini, guys. Dia ini memiliki tujuan utama menjadi seorang Shaman King, agar dia ini bisa hidup dengan nyaman, tentram, dan damai, guys. Hidan no Arya. Waduh, isinya emang loli semua brengsek. Takutnya nih ya, ntar kalian ditangkap FBI, gua yang dibawa-bawa ngajarin aliran loli. Tapi ya bodoh lah ya. Pokoknya kalian tersesat di loli, gua seneng. Bercerita tentang kehidupan seputar Kinji Toyama. Kinji Toyama adalah seseorang siswa di Tokyo Butai High, guys. Di sekolah ini, para siswa itu diajarkan dan diberi latihan khusus untuk belajar bagaimana cara menembak yang benar. Setiap siswa diberi dan diizinkan untuk menggunakan senjata bervariasi untuk menangkap para kriminal. Tetapi tak lama setelah Kinji ini keluar dari sekolah itu, dia ini diserang oleh seseorang pembunuh butai, guys. Akhirnya cewek yang bernama Arya Kanzaki pun diutus untuk menolong dan melindungi Kinji. Sejak saat itulah Arya ini dekatan banget dengan si Kinji ini, guys. Dan kehidupan Kinji pun mulai berubah. Ya walaupun si Arya ini cewek yang agak-agak ya begitulah, reseh, guys. Tetapi dia ini loli, guys. Menyesatkan kalian ke loli adalah jalan ninja gua, guys. Bakemono Noko. Keisekai karena meninggal sampai ngompol itu mah udah biasa lah ya. Keisekai karena broken home, nah ini masih biasa lah ya. Keisekai karena menghindari fitnah Piko, nah ini nih baru namanya mental kerupuk, guys. Sebuah kota di mana manusia hidup dengan tentram dan damai, guys. Tetapi ternyata di balik semua itu, kehidupan di sisi lain yang ditempati monster ternyata memang ada dan tidak bisa dijangkau oleh manusia dengan sepercik pengetahuan saja, guys. Dimana kisah anime ini sendiri nantinya tentang petualangan seorang anak yang terjun ke dunia monster tersebut nih. Nah, anak tersebut itu bernama Ren, seorang anak yang kehilangan ibunya dan harus hidup bersama dengan keluarga ibunya, guys. Mengingat ayahnya ini pergi meninggalkannya. Dan dia ini lebih memilih untuk membenci ayahnya dan membulatkan tekadnya untuk hidup sendiri dan menolak untuk diadopsi, guys. Suatu hari dia ini bertemu dengan Beast, guys, seseorang yang mirip dengan hewan gitu dan mengajaknya pergi bersama. Setelah Ren ini masuk ke dalam kota yang penuh dengan monster, dia ini akhirnya besar dan hidup di sana. Ya walaupun isekainya itu nggak bagus-bagus amat, ketemu cewek cakep, dia binatang anjing. To Love Ru. Apa itu To Love Ru? Apa itu Momo? Apa itu Lala? Apa itu Yami? Gua mah nggak tahu, masih polos gua, guys. Nah, buat kalian yang belum tahu anime ini, mending jangan lu tonton dah. Lah, terus kenapa gua rekomendasiin gitu? Ya, soalnya bagus, guys, tapi ya menyesatkan gitu. Nah, menyesatkan wibu adalah jalan ninja gua nih. To Love Ru ini ceritanya tentang cowok biasa yang bernama Yukirito yang suatu ketika dia ini sedang mandi dan tiba-tiba saja muncul seorang cewek alien bugil di bak mandinya, guys. Terus diewek dong. Cewek itu mengaku sebagai Lala Satalin, guys, putri tertua dari kerajaan Deviluk. Dia ini juga mengaku kalau dia ini kabur dari planetnya lantaran tidak mau dijodohkan. Dan ya masih di hari yang sama, muncul pula nih si Justin, guys, pengawal kerajaan Deviluk yang mengejar Lala dalam pelariannya. Nah, di sini si Rito ini berusaha menjelaskan bahwa tidak seharusnya seseorang itu menikahi orang yang tidak dia cintai, guys. Nah, akhirnya apa yang diucapkan si Rito ini ternyata membuat Justin salah paham dan membuat Lala jadi jatuh cinta kepadanya, guys. Nah, akhirnya keadaan pun bertambah parah nih setelah tanpa sengaja si Rito ini mengalahkan Justin yang merupakan pendekar terkuat nih di Deviluk, guys. Akhirnya dia ini diakui sebagai calon suami si Lala. Sementara dia ini sendiri naksir pada teman kelasnya yang bernama Sairenji Haruna. Dari situ tuh pusing nih si Rito kehidupannya. Apalagi sekarang rumahnya itu penuh dengan para alien-alien ya begitu. Bangun tidur tiba-tiba ada cewek bugil di ranjang gitu. Ya semongko dong.
Sakurasou no Petna Kanojo. Bayangin kalau teman asrama kalian itu si Balmond TikTok, Milos, Piko, Emi Fukada. Nah, gimana tuh? Seperti sebuah cerita yang dimulai dengan seorang siswa SMA Suimei, guys, bernama Kanda Sorata, yang harus pindah dari asrama reguler ke Sakurasou karena memelihara kucing putih yang dia temukan, guys. Sakurasou adalah asrama tempat siswa atau siswi SMA Suimei yang bermasalah. Namun pada suatu hari, Sakurasou ini kedatangan siswi baru dari Inggris, guys, yang bernama Mashiro Shina, seorang gadis jenius yang sangat unik dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, guys. Mashiro ini tidak bisa mengerjakan pekerjaan sehari-hari sendirian, bahkan cuci kancut pun dia harus dicuciin gitu. Jadi kalau kalian suruh cuciin kancut dia, ya kalian pasti kesenengan gitu kan. Nah, dia ini hanya bisa fokus pada pekerjaannya, yaitu menggambar manga. Dan pada akhirnya si Sorata ini nih harus menerima tugas untuk mengurus si Mashiro ini. Nah, itulah kisah dari anime ini. Tapi buat kalian yang pengen season 2 anime ini, mending nggak usah lah ya. Soalnya nanti genre anime ini bakalan menjadi hentai impact, guys. Nah, itulah anime-anime dengan karakter utama yang cool, tapi dia ini ingin hidup damai. Nggak bisa. Nah, manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Neko undur diri. Sampai jumpa di next episode.